Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bokateja, yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta karyawan SMK Negeri 1 Bokateja, serta yang saya cintai dan saya banggakan siswa dan siswi SMK Negeri 1 Bokateja. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu belajar dan menuntut ilmu. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini juga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa, yang mana ibadah ini adalah wajib untuk kita semua. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan ini mendapat pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Shalawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita sebagai umat yang berusaha selalu untuk mengamalkan apa yang beliau ajarkan, kita nanti di yaumul akhir mendapat syafaat darinya. Amin. Anak-anakku, para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Bokateja yang berbahagia, pada hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema yang mungkin kalian sudah baca di depan. Temanya adalah 7 amalan berpahala besar di bulan Ramadan. Tema ini Pak Guru ambil itu karena penting untuk kita, terutama kita sebagai umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan di mana dilipat gandakan semua pahala, dan bulan pembebasan dari api neraka. Oleh karena itu, Pak Guru mengajak, marilah kita berusaha untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, baik itu yang wajib maupun yang sunnah.
Kenapa? Dikarenakan menurut sebuah keterangan yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa pahala dari seseorang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan itu pahalanya adalah 70 kali lipat dibanding ketika melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan lain. Dan ketika melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka dia mendapat pahala seperti pahalanya ketika melaksanakan ibadah wajib di bulan-bulan lain. Jadi ini luar biasa, ya. Jangan sampai kita di bulan ini nanti menjadi menyesal karena tidak dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga saja. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Mari kita berusaha untuk agar di hari-hari ini, di hari-hari yang tersisa ini, kita benar-benar bisa memaksimalkan ibadah kita sehingga nanti mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa menjadi manusia yang suci, manusia yang bersih, dan mendapat predikat muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Nah, kenapa kita harus menjadi orang yang bertakwa? Ya karena di sebuah keterangan, ya, seorang Muslim, ya, itu ketika sudah tidak di alam dunia lagi, maka akan masuk ke alam selanjutnya. Nah, kita diperintah oleh Rasulullah untuk berusaha mendapatkan bekal yang sebaik-baiknya. Dan di dalam keterangan, apa bekal itu? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu, penting untuk kita berusaha untuk menjadi orang yang mempunyai predikat muttaqin atau orang yang bertakwa. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Paham ya? Ya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang 7 amalan berpahala besar di bulan Ramadan. Apa saja? Ya mungkin bisa sambil lihat di layar, ya. Tampilkan dulu. Ya. Tujuh amalan berpahala besar di bulan Ramadan. Amalan yang pertama adalah melaksanakan ibadah puasa. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Pak Guru ayatnya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang pertama, ya. Jadi kita harus berusaha, ya, dengan kewajiban yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk melaksanakan puasa. Kita wajib berusaha untuk benar-benar maksimal di dalam ibadah ini. Kenapa? Ya karena itu tadi sudah saya sampaikan, ya, bahwa pahala berpuasa di bulan Ramadan pahalanya adalah sangat besar. Tadi Pak Guru sudah menyampaikan, ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu
ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena rasa iman dan mengharap pahala, maka baginya adalah pengampunan untuk dosa yang telah lalu. Ya, dari diampuni dosa-dosanya kalau 1 tahun yang lalu melakukan dosa. Ini kan luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu, marilah kita berusaha ya agar puasa kita benar-benar bisa sempurna. Ya. Pahala dilipat gandakan juga. Ya, selain dosa diampuni, pahala dilipat gandakan. Keutamaan yang lain, apalagi ada yang bisa nggak dari keutamaan puasa di bulan Ramadan? Ada yang tahu? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, oleh karena itu kita lihat sekarang ya umat Islam dari Sabang sampai Merauke ya itu mereka saya yakin banyak yang ketika malam mau isya itu berbondong-bondong menuju ke masjid ya. Untuk melaksanakan apa? Melaksanakan sholat di masjid atau di mushola. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa keimanan orang-orang Islam di bulan Ramadan itu ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian segala kejelekan yang berasal dari setan itu dikurangi. Yang tadinya senang marah jadi nggak senang marah ya. Yang tadinya berkelahi nggak jadi berkelahi karena sedang berpuasa dan seterusnya ya. Ini banyak sekali keutamaan dari puasa di bulan Ramadan ya. Oleh karena itu saya mengajak ya marilah kita berusaha di hari-hari yang tersisa ini untuk bisa benar-benar puasa dengan ikhlas ya, jangan terpaksa ya, jangan berundel di hati ya, sehingga nanti mudah-mudahan puasa kita bisa mendapatkan pahala yang kita inginkan ya, diampuni dosanya dan dilipat gandakan sehingga nanti kita betul-betul menjadi manusia yang bersih ya, tidak punya dosa. Amin ya robbal alamin ya. Nah, ini yang pertama ya, amalan pertama yang diusahakan kita harus maksimal di dalam menjalankannya di bulan Ramadan ini. Lalu yang kedua apa? Kita lihat. Yang kedua, melaksanakan sholat malam. Ya, melaksanakan sholat malam. Innahu mangkoma mangal imam hatta yang sorifa kutiba lahu yang mulailah. Ya, nih. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam atau sholat ya, sebanyak 1 malam penuh. Nah, ini adalah amalan kedua yang luar biasa, mempunyai pahala besar ya bagi siapa yang mau menjalankan dengan ikhlas. Qiyamul Lail itu apa? Ya, yang paling populer di Indonesia adalah sholat tarawih ya, yang dilaksanakan setelah sholat isya. Ya. Jadi usahakan kalian jangan sampai ketinggalan yang namanya sholat tarawih ini. Ya. Kenapa? Karena pahalanya yang luar biasa ini. Syaratnya apa? Harus selesai sampai imam melaksanakan sholat yang terakhir. Ya. Jadi kalian jangan berhenti di tengah-tengah. Ya. Walaupun imamnya mungkin misalnya menggunakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang mana sholatnya adalah menggunakan 4 rakaat, 3 rakaat. Mungkin ada yang menggunakan hadis yang lain,
sholatnya adalah 2, 2, 2, 2, 3 atau 2, 2, 2, 2, 2, 1, atau ada lagi yang menggunakan 2 rakaat, 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 3 rakaat. Tidak masalah, ikuti saja apa yang dilaksanakan oleh imam. Syaratnya harus selesai bersama imam, maka pahala kalian adalah seperti sholat semalam suntuk. Paham ya? Ya, jadi diusahakan seperti itu. Ya, minimal 2 rakaat, ya ikuti imam. 2 rakaat, ikuti imam dan seterusnya sampai selesai. Ya, ini. Jadi kalian tidak perlu bingung nang musola. Kayaknya sih kurs menak, tapi nang kanas menak, milih dia, jangan bingung. Ya, syarat untuk mendapat pahala seperti sholat semalam suntuk adalah sholat bareng bersama imam sampai selesai. Ya, paham ya? Ya, ini amalan yang kedua. Ya, yang perlu kalian lakukan, ya, karena ini penting. Ya, amalan yang ketiga sekarang. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Ini qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Hadisnya dari riwayat Bukhari, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Ya, ini. Jadi manusia itu banyak yang baik, ya, baik dari sifatnya maupun tindak tanduknya. Tapi sebaik-baik manusia adalah manusia yang mau belajar tentang Al-Quran dan mau mengajarkan atau mengamalkannya. Nah, nih, ya. Jadi silakan, ya, mumpung kalian masih ada di bulan Ramadan, ya, silakan kalian membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, ya. Jangan sampai di dalam sehari kok tidak satu ayat pun dibaca. Itu jangan sampai, ya. Kenapa? Lagi-lagi karena pahalanya yang sangat besar. Ya. Dalam sebuah keterangan, ya, di dalam hadis, ya, disebutkan, ya, bahwa membaca Al-Quran pahalanya adalah satu huruf diberi pahala 10 hasanah, ya, 10 kebaikan. Ini kalau di luar bulan Ramadan. Nah, kalau di dalam bulan Ramadan itu menurut keterangan akan dilipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat. Ya, dalam hadis tersebut dikatakan, ya, bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti kita tinggal ngitung sekarang, ya, kira-kira dapatnya pahalanya berapa sih kalau kita baca Al-Quran? Asumsinya satu huruf, satu hasanah, 10 hasanah saja, ya, atau 10 pahala, ya. Kalian sudah pernah hitung belum? Satu baris itu ada berapa huruf? Ada yang pernah hitung? Ya, yang putra mungkin? Ya, satu baris di dalam Al-Quran kalau dihitung per huruf itu sekitar 35 sampai 45 huruf. Ada yang 35 huruf, ada yang 38, ada yang 40, ada yang 45 paling banyak. Ya.
Nah, sekarang kita hitung bikin rata-rata. Dari 35 sampai dengan 45, kita ambil tengah-tengah. Satu baris ada 40 huruf misalnya. Maka kita tinggal hitung. Pahala satu huruf adalah 10 hasanah. Dikali 40. Ketemunya berapa? 400 pahala satu baris dari Al-Quran. Nah, dalam sehari kita misalnya bisa membaca satu halaman saja dulu. Satu halaman berapa baris tuh? Ada yang pernah hitung nggak? Ya, satu halaman itu tergantung mushafnya. Ada yang 15, ada yang 18 baris. Ya, kita ambil yang sedikit 15. Maka ketika kita membaca satu halaman, satu baris lagi berapa? 400 ya. Dikali 15 baris, ketemunya berapa? Coba hitung. Ya. Ada yang bisa hitung nggak? Matematiknya jago nih. Ya. Ribuan ya. Ribuan. Ada 6.000. Betul. Ya, ada 6.000 satu halaman. Nah, dalam sebulan kita bisa hafal misalnya minim 30 juz. Ya, jadi satu kali khatam. Ya, maka tinggal dikalikan saja berapa halaman itu. Nah, kan luar biasa. Ya. Hitung banyak ya. Nah, terus pertanyaannya, apakah bisa satu bulan kita khatam satu kali 30 juz? Kira-kira ada yang bisa nggak? Susah apa susah? Ya. Nah, di sini kita perlu yang namanya tip and trick. Bagaimana agar membaca Quran kita di dalam satu bulan ini lebih ringan. Ya. Bagaimana tip and tricknya? Ya. Kita bagi. Ya, kita bagi. Dalam satu bulan ada 30 juz. Ya. Kemudian bulan Ramadan itu ada 28 atau 29 hari. Anggaplah 30 hari. Maka silakan kalian bagi 30 juz ini menjadi 30 hari. Maka ketemunya adalah 1 juz per hari. Gampang ya? Ya. Tapi kayaknya kok sejus sedina apa teman? Nah, dibagi maning. Ya, sejus we anak pirang lembar. Ya, naik dihitung-hitung sekitar 8 sampai 10 lembar. Ya. Nah, satu lembar ada 2 halaman. Bolak-balik itu namanya satu lembar. Ya. Nah, ada anggaplah misalnya 10 lembar atau 20 halaman. Ya. Maka kita bagi menjadi 5. 2 lembar setelah sholat subuh, 2 lembar setelah sholat zuhur, 2 lembar setelah sholat asar, 2 lembar setelah sholat maghrib, 2 lembar setelah sholat taraweh pas mau tidur. Maka insya Allah satu hari dengan rasa yang enteng, tidak berat, kita bisa melaksanakan dan selesai 1 juz. Dan mudah-mudahan dengan sistem seperti itu, ya, nanti di hari ke-30 atau ke-29 malam bada bisa khatam 30 juz. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang kita inginkan seperti itu. Ya, amin ya robbal alamin. Paham ya? Ya, ini amalan yang ketiga berkaitan dengan bagaimana cara membaca Al-Quran, ya, sehingga dengan membaca Al-Quran ini kita mendapat pahala yang luar biasa banyak. Ya. Kemudian setelah amalan ketiga, amalan yang keempat itu apa? Kita lihat sekarang. Ya, sedekah atau sodakoh. Ya, nih hadisnya. Ya, Nan Anas tidak
"Ya Rasulullah, ayu sedekah afdol?" Qol, sedekah di Ramadan. Ya. Dari Anas dikatakan, "Wahai Rasulullah, sedekah yang nilainya paling utama itu apa?" Rasulullah SAW menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Ya, nah ini penting juga, pahalanya luar biasa. Ya, emang bagaimana caranya? Ya, kita bisa memberikan sebagian rezeki kita kepada orang lain, ya, dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, jangan tidak ikhlas, ya. Tidak harus ke manusia, ke hewan juga boleh, ya. Misalnya pagi-pagi setelah sahur tiba-tiba ada kucing datang ke rumah kita, misalnya gitu ya, dia datang, jangan kalian usir. Karena apa? Kucing ini datang untuk meminta rezeki kepada kita. Apabila kita mau memberikan sedikit rezeki kita, ya walaupun mungkin lebihan sahur misalnya, ya, maka saya yakin kita akan mendapat pahala sedekah di pagi itu. Paham ya? Walaupun hanya sekedar memberi makan koreda sahur ke kucing. Kalau pengen lebih banyak apa? Ya, mumpung bulan puasa, ya, ada sebuah keterangan hadis itu menyampaikan, ya, barang siapa memberi buka seorang yang sedang berpuasa, maka baginya adalah pahala dari orang tersebut tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu. Ya, maka silakan kalian berlomba-lomba, ya, bersedekah memberi makan, memberi buka untuk orang yang sedang berpuasa. Maka insya Allah, ya, kalian akan mendapat pahala yang besar. Ya, ya caranya gimana? Naik maaman kan larang regane nasi padang be 10.000, ya, nasi rames di molas naik nganggo iwak 20.000. Kan oleh duit. Ya, paling mudah kalian bisa memberi buka orang yang berpuasa dengan minimal seteguk air, ya, walaupun sedikit. Kalian beli aqua atau beli yora, satu dus isinya berapa? 40, harganya sekitar 17 sampai 20.000, ya. Maka setelah beli, kalian bawa dus itu ke masjid yang dekat jalan, pas ada kumandang adzan, maka orang-orang yang di jalan akan masuk masjid dan mengambil aqua kalian. Dan saya yakin dari 40 gelas itu biasanya akan habis. Dan kalian otomatis akan mendapat pahala dari orang-orang tersebut. Ya, satu gelas untuk satu orang berarti kalian dapat pahala satu puasa dari orang tersebut. Kalau 40 gelas berarti 40 pahala orang berpuasa. Plus kalian sendiri berarti 41 pahala. Ya, dikalikan berapa itu? Nah, ini, ya, paham ya? Ya, ini silakan dicoba, ya. Misalnya tahun ini bisa, silakan. Tidak ya nanti nunggu tahun depan, ya. Kalau bisa malah jangan nunggu tahun depan, setelah Syawal seperti itu bisa, ya. Karena apa? Karena tidak dipatok, ya, mendapat pahala untuk orang yang berpuasa itu di bulan Ramadan saja, ya. Di luar Ramadan pun itu bisa tetap dapat pahalanya. Paham ya? Ya. Oke, ini yang keempat, ya. Kemudian yang kelima sekarang. Yang kelima yaitu melaksanakan ibadah umroh, ya. Ini sebuah hadis dari Bukhari, ya, disebutkan bahwa
Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan pahalanya adalah seperti berhaji bersamaku. Ya, ini Nabi Muhammad bersabda seperti itu. Ya, jadi ketika kalian nanti punya rezeki ya untuk melaksanakan ibadah umroh, ya, kalau bisa silakan dilaksanakan di bulan Ramadan. Sehingga apa? Pahalanya dapat seperti kayak pahala kita naik haji, ya. Bahkan naik hajinya bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya suatu saat nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ya, ini amalan kelima. Kemudian sekarang sudah jam 11.32 menit. Nah, sampai dengan jam 11.45 ya. Ya insya Allah pas ya. Sudah sampai ke amalan yang kelima, yaitu melaksanakan umroh. Sekarang amalan yang keenam, ya. Amalan yang keenam itu apa? Ya, melaksanakan iktikaf, ya, yaitu berdiam diri di masjid, ya. Untuk apa? Melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya, ya, baik itu yang sunnah maupun yang wajib, ya. Jadi berdiam diri di dalam masjid, kemudian melakukan zikir, berdoa, ya, kemudian melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, ya, itu nanti pahalanya luar biasa. Dan anjuran dari Nabi Muhammad, ya, ini apa? Siapa yang ingin beriktikaf bersamaku, maka beriktikaflah pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ya, jadi kejar 10 malam bulan terakhir untuk bisa beriktikaf di masjid. Di malam itu ada satu malam yang luar biasa, namanya malam apa? Lailatul Qadar. Ya, nah ini punya pahala lebih baik dari 1000 bulan. Ya, dan ini kan luar biasa. Sholat sepisan pada baik sholat 1000 bulan. Ya, maca Quran selembar pada baik maca Quran 1000 bulan. Ya, 1000 bulan gue pada baik kalau sekitar 80 tahun. Nah, luar biasa, ya, luar biasa. Jadi silakan, ya, ketika di 10 malam hari terakhir, ya, khususnya di sepertiga malam terakhir dari bulan Ramadan, silakan diusahakan bisa beriktikaf, ya. Berdoalah, berzikirlah, ya, amalkan amalan-amalan sunnah yang bisa kalian lakukan di masjid itu, ya, insya Allah pahalanya luar biasa, ya. Nah, ini amalan yang keenam, ya. Kemudian apa amalan yang ketujuh? Yaitu mengeluarkan zakat, ya. Mengeluarkan zakat itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslimin dan muslimat, baik yang masih kecil maupun yang sudah tua, ya, baik yang masih berumur 15 tahun atau remaja maupun yang sudah kakek-kakek, ya. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu diwajibkan ikut dibayarkan zakatnya. Siapa yang bertanggung jawab? Kepala keluarganya. Paham, ya? Ya, ini adalah amalan yang ketujuh yang diusahakan kalian harus bisa melaksanakan, ya, yaitu zakat, ya. Kenapa zakat? Ya, karena ini wajib, ya. Bunyal Islam ala khomsin, ya. Islam itu dibangun di atas 5 perkara atau 5 fondasi, ya.
Syahadatu la ilaha illallah. Yang pertama adalah persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan persaksian bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salat, dan dirikanlah salat. Wa itaiz zakat, dan keluarkanlah zakat. Wal hajj wa shaumi Ramadan, dan haji dan puasa di bulan Ramadan. Ini ya kewajiban kita sebagai umat Islam. Salah satunya adalah zakat ya. Kenapa? Nah, kenapa harus zakat? Ada keterangan ya. Puasa bulan Ramadan itu tergantung di antara langit dan bumi. Yang amalan itu ya tidak akan diangkat kecuali dengan zakat. Ya, khususnya di sini adalah zakat fitrah. Jadi amalan kita 1 bulan penuh ya itu pahalanya kan banyak tuh ya. Tapi ada satu amalan yang tanpa amalan itu, amalan kita yang lain masih tergantung di antara langit dan bumi. Yaitu apa? Zakat fitrah ini. Ya, kalau zakat kan ada 2 ya. Ada zakat fitrah dan zakat mal. Ya, secara umum itu. Ya, zakat fitrah berfungsi untuk menambal barangkali ketika ibadah puasa kita di bulan tersebut atau di hari-hari sebelumnya ada yang kurang. Mungkin karena ketemu dengan teman, akhirnya membincangkan teman, akhirnya puasanya jadi rusak, ya, menggunjing, ya, atau misalnya ada sesuatu yang kurang sempurna di dalam puasanya, maka disempurnakan dengan zakat fitrah ini. Ya. Yang kedua adalah zakat mal. Ya. Zakat mal ini adalah zakat harta yang kita miliki. Ya. Dan ini adalah dihitung berdasarkan nisab, ya, dalam usul fikih. Ya, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya dengan guru agama kalian. Paham ya? Ya, oke. Ya mungkin itu ya dari saya ya, di siang hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya ulangi ya, ada 7 amalan yang berpahala besar yang bisa kalian lakukan ya pada bulan Ramadan ini ya. Yang pertama apa? Puasa wajib. Yang kedua sholat malam. Yang ketiga apa? Ya, baca Al-Quran. Yang keempat sedekah. Yang kelima melaksanakan umroh. Yang keenam melaksanakan iktikaf. Yang ketujuh mengeluarkan zakat. Nah, 7 ini mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga di akhir Ramadan kita bisa benar-benar menjadi manusia yang punya predikat muttaqin ya, bersih dari yang namanya dosa. Kemudian nanti ketika bulan Syawal kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan berbahagia karena sudah tidak punya dosa lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah ya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.